Suara, sesuatu yang kita dengar setiap saat kan? Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin, apa itu suara? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas dunia suara yang nggak kelihatan ini. Siap-siap, karena cara Anda mendengar dunia mungkin bakal berubah setelah ini. Coba deh bayangin, musik favorit Anda, suara teman lagi ngobrol, atau bahkan kicauan burung di pagi hari. Itu semua kan suara. Tapi, apa sih sebenarnya suara itu? Proses apa sih yang terjadi katakanlah dari senar gitar yang dipetik sampai bisa kita dengar di telinga kita? Oke, kita mulai dari dasarnya banget ya. Ternyata, rahasia di balik semua jenis suara, entah itu bisikan paling pelan sampai ledakan yang menggelegar, itu semua cuma satu, getaran. Nah, ini dia kuncinya. Setiap suara, tanpa terkecuali, itu asalnya dari getaran. Serius, coba deh pikirin pita suara kita pas lagi ngomong, senar gitar yang lagi dimainin, atau membran speaker yang lagi jadak-jaduk. Semuanya itu bergerak bolak-balik kan? Nah, itulah yang namanya getaran. Terus, getaran ini nggak diem di tempat loh. Dia itu kayak melempar batu ke air, menciptakan gelombang energi yang menyebar kemana-mana. Gelombang inilah yang jalan, sampai akhirnya masuk ke telinga kita. Dan disitulah keajaiban terjadi. Otak kita langsung menerjemahkan getaran ini jadi, ya, suara. Oke, jadi kita udah sepakat ya, suara itu getaran. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya getaran dari misalnya lonceng di ujung jalan bisa sampai ke telinga kita? Kan nggak mungkin getarannya terbang sendiri kan? Jawabannya, suara itu butuh tumpangan. Dia nggak bisa jalan sendirian di ruang hampa. Makanya di luar angkasa itu sunyi senyap. Suara butuh yang namanya medium atau perantara. Sesuatu yang partikelnya bisa disenggol satu sama lain untuk nerusin getarannya. Nah, medium ini ada 3 jenis yang kita kenal banget sehari-hari. Pertama, gas, ya udara di sekitar kita ini. Kedua, zat cair, kayak air pas kita lagi berenang. Dan yang ketiga, zat padat, contohnya kayak rel kereta api. Kita bisa dengar getarannya dari jauh kan? Sekarang pertanyaannya, apakah semua medium ini sama aja? Cuma sekedar jalan tol buat suara? Oh, ternyata nggak juga. Justru jenis mediumnya ini penting banget, karena bakal nentuin gimana suara itu berjalan. Coba kita bandingin deh. Di udara, partikel-partikelnya itu renggang, agak jauhan gitu. Jadi getarannya butuh waktu buat nyenggol partikel di sebelahnya. Nah, beda cerita kalau di air. Partikel air itu kan jauh lebih dempet-dempetan. Hasilnya, getarannya bisa pindah dari satu partikel ke partikel lain. Cepet banget. Nah, dari sini saya mau kasih tantangan kecil nih. Coba tebak, di antara 3 medium tadi, gas, cair, sama padat, di mana suara bisa melaju paling kencang? Kuncinya, inget-inget soal kepadatan partikelnya. Dan jawabannya adalah C, zat padat. Kenapa? Ya karena partikel di benda padat itu super duper rapat, jadi getarannya bisa langsung estafet dengan kecepatan kilat. Jauh lebih cepat dari di air, apalagi di udara. Oke, perjalanan suara nggak cuma lurus-lurus saja. Sama kayak bola basket yang dilempar ke tembok, suara juga bisa mantul. Nah, pantulan suara ini ada 2 jenis yang sering banget kita alami, tapi juga sering banget ketukar, gema dan gaung. Yang pertama, kita bahas gaung. Pernah nggak sih ngomong di kamar mandi atau ruangan kosong, suaranya jadi aneh kan? Nah, itu gaung. Jadi suara kita mantul ke dinding yang dekat, terus balik lagi ke telinga kita cepet banget, sampai-sampai numpuk sama suara aslinya. Makanya kedengarannya jadi kayak buyar dan nggak jelas. Nah, yang kedua ini beda, namanya gema. Ini baru kejadian kalau bidang pantulnya jauh banget. Misalnya kita teriak di lembah gunung gitu. Suaranya kan jalan dulu, mantul, baru balik lagi. Karena jaraknya jauh, ada jeda waktu yang cukup. Hasilnya, kita dengar suara pantulannya sebagai kopian yang jelas dan terpisah dari suara asli kita. Jadi, biar gampang ingetnya ya, gaung itu pantulan jarak dekat, bikin suara jadi numpuk dan gak jelas. Kalau gema, itu pantulan jarak jauh, suaranya balik lagi dengan jelas setelah ada jeda. Simpel kan? Intinya cuma soal jarak dan waktu. Oke, terus buat apa kita tahu bedanya gema sama gaung? Wah, ini bukan cuma sekedar teori iseng loh, ini penting banget di dunia nyata. Pentingnya di mana? Ya di desain ruangan. Para arsitek dan ahli akustik itu mikirin ini banget. Misalnya di gedung konser, mereka sengaja mainin pantulan suara biar musiknya kedengeran megah. Tapi sebaliknya, di studio rekaman, mereka justru berusaha mati-matian ngilangin semua pantulan biar suara yang direkam itu benar-benar murni dan jernih.
Nah, kita udah berhasil nih melihat dunia suara yang tadinya nggak kasat mata. Tapi ini jadi bikin kita mikir lebih jauh kan? Suara itu cuma salah satu dari banyak gelombang tak terlihat yang membentuk realitas kita. Coba deh pikirin, gelombang tak terlihat apa lagi? Kayak sinyal wifi atau gelombang radio yang sekarang ini lagi ada di sekitar Anda, tapi diam-diam ngebentuk dunia Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.